rawuh Mas Heri. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah Mas Heri. Kita akhirnya bisa ketemu lagi setelah masa pandemi. Diharuskan kita tetap di rumah, tetap protokol kesehatan, dan ini kita protokol kesehatan ya. Jaga jarak. Jaga Cuci jarak. tangan, Ada pakai ini. hand sanitizer ya toh. Ya, alhamdulillah kegiatan yang sebenarnya sudah cukup lama ya, sudah 3 tahun kita lakukan, ngobrol bareng atau ngopi di Kampung Cyber. Di awal kegiatan sudah kita lakukan di tahun 2018. Namun demikian perlu dulu lah, Mas Heri ini orang Gedok asli yang kebetulan saat ini punya tanggung jawab mengemban amanah di bagian hukum pemerintah Kota Blitar. Namun malam ini kita nggak akan membicarakan panjenengan selaku ASN, ngapunten. Jadi kita malam ini atau kita ngobrolkan tentang bagaimana atau awalnya dulu di tahun 2018 itu pernah ada sebuah buku Candi Gedok, Sejarah yang Terlupakan, Legenda yang Dikultuskan. Itu masih berupa bedah naskah, dan saat itu kita lakukan di bulan April 2018 yang merupakan atau keinginan kita adalah sebuah persembahan hari jadi Kota Blitar waktu itu. Dan di tahun 2019 juga sudah kita lakukan kelanjutannya, di mana waktu itu di Gedok Kampung At kita juga ada ngobrol. Di situ kita juga merawuhkan beberapa pejabat dan juga lurah di Gedok atau lurah dan juga mantan lurah juga sempat rawuh di situ. Nah, Dinas Pariwisata, Pak Camat dan begitu. Tokoh masyarakat. Kita ngobrolkan tentang itu, kelanjutan tentang Candi Gedok. Dan waktu itu gambaran Candi Gedok belum ada apa-apa gitu ya. Gambarannya apa, karena waktu itu masih mitos. Dan alhamdulillah di 2019 akhirnya muncul sebuah kejadian yang luar biasa. Oleh masyarakat ditemukan kala waktu itu ya. Pak siapa? Pak Toiran. Pak Toiran. Terus akhirnya dimulai ada ekskavasi dan lain sebagainya. Di tahun 2020 dilanjutkan lagi. Lah rencananya sebenarnya kalau tidak pandemi kita ngobrol seperti ini akan kita lakukan waktu itu. Cuman karena pandemi, mencari momen juga belum pas. Lah akhirnya malam ini momen untuk kita lanjutkan aktivitas kita atau kegiatan kita ngobrol ini. Nanti ngobrol bareng kan, istilahnya seperti itu. Oke Mas Heri, yang hal menarik adalah begini. Kenapa waktu itu terbersit untuk bisa akhirnya membuat atau ngoret-ngoret terus akhirnya jadi naskah buku. Belum jadi buku loh ya. Belum. Masih naskah. Masih naskah lah. Itu monggo, mungkin perlu kita ada gambaran sedikit lah bagaimana bisa muncul buku itu. Monggo. Kalau melihat cerita itu ya seperti sesuatu yang kita itu kok jadi gini ya. Jadi ada sesuatu yang menurut saya itu kita itu benar-benar diberi karunia sama Allah. Kita nggak nyangka kalau akhirnya kita menemukan kala, menjadi perhatian banyak orang dan sebagainya. Terus akhirnya banyak orang yang akhirnya ikut partisipasi, nyengkuyung. BPJB juga demikian, Pak Nugroho, Bu Nux, juga sama Pak Lutfi itu hadir. Pak PJ Wali Kota juga demikian memberi antusias. Ini memang potensi Pak. Buku ini buku sederhana sebenarnya. Kita akan nyusun, saya nulis rekan-rekan dan sebagainya, saya kerjasama dengan Pak Eka. Pak Eka itu mengedit. Kok ini sebenarnya dari mana dan sebagainya. Jadi ini buku sederhana, hasil yang pertama nggak pikiran kalau ini akan dipublikasikan. Kita hanya sharing. Ya, jadi kalau sharing berarti tujuan pertama itu ya bukan karena candinya, tapi karena ini loh ada sesuatu yang namanya sebuah tren atau jejak. Mbok menawa ini jadi heritik atau warisan budaya. Terus kita gali dan sebagainya. Jadi esensi dari buku itu kalau ingin dibedah lagi itu sebenarnya sudah semua orang sudah ngomong itu, cuma dengan versi masing-masing. Tapi kita konsisten dengan ini, kita tingkatkan dengan apa yang akan dilakukan di depan. Enaknya gitu. Iya. Terus jadi prinsipnya bahwa kita tidak
tidak akan merubah sesuatu yang ada di sana. Yes. Kan, gitu. Kalau dulu kan masyarakat menganggap ada cerita-cerita di situ, ada cerita, ada mitos di masyarakat bahwa itu merupakan tempatnya sesepuhnya, cikal bakal gedok ada di situ dan lain sebagainya. Dan kalau dilihat awalnya kan begini, cuma ketika di situ ada kala, apakah ini hanya sebatas mitos kan seperti itu awalnya, kan kegelisahan seperti itu. Terus akhirnya kebetulan kalau tidak salah kan ada sumber yang waktu itu juga perlu pendalaman lebih jauh ya, dari buku Histories of Java miliknya atau karangannya Raffles waktu itu. Terus coba kita otak-atik matuk kalau nggak salah ya, Jawa ini kan digotak-gatuk nih, bener nggak sih. Terus ternyata ada beberapa literatur yang akhirnya muncul buku ini, naskah ding, naskah. Saya kembali tekankan naskah karena belum buku. Ini sebuah ayam yang masih menelur kan gitu, belum menetas kan, nggak tahu menetasnya kapan. Dan terus gini, sebenarnya dari semangat buku itu tanggapan masyarakat juga positif, dalam arti positif terbukti dengan ketika kemarin ada ekskavasi itu support masyarakat kan luar biasa, kerja bakti juga luar biasa. Ada teman-teman pakai itu buat Joko Pangon itu. Akhirnya teman-teman memutuskan untuk bisa membuat sebuah paguyuban ya, Joko Pangon yang akhirnya yang uri-uri, yang ngopeni dan lain sebagainya teman-teman. Terus support dari pemerintah sendiri, dalam hal ini Dinas Pariwisata juga luar biasa. Ekskavasi yang 2020 malah kemarin full dari pemerintah kota melalui Dinas Pariwisata, dan kepala Dinas Pariwisata hampir tiap hari itu. Dan saya ekskavasi. Saya bangga Pak. Wong Gedok itu bangga saya karena luar biasa. Ini menjadi perbincangan sekota itu aja sudah bangga saya, karena Gedok itu nggak kecil, ternyata Gedok itu punya potensi. Begitu ya. Jadi begini, kaitannya dengan candi ya. Candi di tulisan Raffles sudah menyebutkan Candi Gedok. Itu kan hal luar biasa. Terus masyarakat sendiri belum berpikir sampai ke sana karena tidak punya referensi ya. Akhirnya mengaitkan atau menjadikan cerita bahwa Gedok itu identik dengan pandi. Kan begitu, identik dengan pandi dan lain sebagainya. Lah, ini melihat ini Mas Heri bagaimana melihat keterkaitan, atau mungkin ada garis yang seperti apa, atau mungkin ada hubungan yang bagaimana sehingga masyarakat kok malah belum bisa bicara tentang candi tapi malah bicara tentang pandi. Monggo, mungkin ada hal lain yang mungkin di buku Mas Heri menceritakan tentang itu. Jadi kita harus bicara secara konstruktif ya. Jadi kalau di momentum ini saya diberi ruang, saya akan mungkin nyumbang saran lah. Ini loh enaknya cara berpikirnya. Buku Candi Gedok ini dulu itu garis-garis besar. Kita akan menemukan seperti ini di Gedok itu. Saya akan membagi, kalau ngomong sejarah itu kan, saya bukan orang sejarawan, saya orang juris. Jadi nggak punya ilmu ke situ, tapi cuma saya penikmat. Ada trends, ada atau jejak, ada heritage, ada legasi. Legasi belum pernah kita pikirkan. Kita akan menemukan seperti ini, Pak Eka. Ada Yoni tanpa lingga. Ada Kalas jumlah 3 yang ditemukan terakhir. Awalnya 2. Awal 2. Tadi buku ini lahir 2. Belum sama Beringin. Terus. Dan kala ini pun banyak yang mengatakan ini tempat duduk. Terus ada lagi yang ini tempat untuk cuci tangan dan sebagainya. Terus akhirnya kita carikan referensi, kita masukkan ini. Benda-benda seperti ini sebenarnya kan dulu ada, itu pasti ada ceritanya, ada sejarahnya. Cerita sejarah itu, kalau saya membaca jejak seperti ini, saya mencoba menggabungkannya dengan ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang tersulut. Tersirat, tersulut. Tersurat itu ditulis orang. Kita itu bangga, jarang sebuah desa itu ditulis wong Londo di tahun 1816 yang dipublikasikan 1817 oleh Raffles.
Raffles sendiri pun mengutip punyanya seorang dokter namanya Horsfield. Itu 1817 dijadikan buku. Orang Prancis ini gila lagi, datanya ada itu di bukunya si Charles Waskener 1819. Dia malah mengatakan dia terjun ke sini. Masih tersisa pilar-pilar, batu batanya masih ada. Itu 1819 masih ada. Orang belum, Balai Purbakala belum bentuk. Iya. Terus 1857 Van der A itu membuat rekapitulasi, merujuk ke bukunya si Horsfield, bukan ke Raffles. Malah bukan ke Rafflesnya ya. Nah, jadi nampaknya memang nggak beres di Story of Java itu tanda petik. Mungkin si Horsfield ini seorang yang memang benar-benar cinta tanah Jawa, punya data, akhirnya dibukukan oleh Raffles. Itu ada pembahasan tersendiri. Kita nggak mungkin bisa masuk ke sana. Ya, jangan ke sana. Ya. Jangan ke sana. Van der A itu mencatatnya adalah yang tersisa sekarang hanya reruntuhan. Van der A itu 1857. 1857 itu juga berbarengan kita dibentuk Onderregen. Jadi pemerintahan persiapan kabupaten. 60 kalau enggak 57-nya itu baru kabupaten. Itu baru ada pemerintahan kabupaten. Di bawah strukturnya asisten residen. 1864 ya. Ebom itu membuat tabulasi data. Di sana mencantumkan Candi Gapran, Candi Penataran, Candi, ada Candi Gedog. Loh, keren ini. Muncul berarti ya di situ ya. Referensinya kalau di Islam itu sanadnya itu ditulis juga. Ini pernah ditulis oleh Horsfield, ini pernah ditulis oleh Raffles. Keren. Sedemikian hebat data itu. Itu yang saya katakan sebagai tersurat. Nah, tersurat itu tinggal kita menafsirkannya harus benar-benar konstruktif. Ya. Terus setelah itu terakhir itu akhirnya jadi budaya. Sampai 1910 terakhir itu rapot kepurbakalaan di tanah Jawa. Itu ada bukunya. Setiap tahun pasti akan dimunculkan buku itu. Candi Gedog konsisten ditulis. Jadi secara tersurat ini. Nah, kita sekarang ada yang tersulut malah, bukan tersulut. Karena ini setelah ini berhenti, nggak ada yang menggali lagi. Ada cerita tentang Joko Pangun. Betul kan? Ada seorang pemuda yang datang ke sana, terus dia ngopeni kebun dan sebagainya di era itu. Yang dia adalah anaknya dari Mbok Rondo Swangsan. Kalau saya melihat data dari Almanak Jawa, Swangsan itu adalah Demang. Swangsan itu Demang. Iya, itu Swangsannya, Rondonya nggak ngerti. Kalau di sini bojone kan ya akeh, Pak. Iya. Jadi aku ya nggak ngerti ki Rondo sing ndi. Ya, sorry. Itu sebenarnya intermezzo aja untuk bagaimana yang lahir tersulut ini kita baca sebagai warisan budaya. Ya. Ini ya juga nggak boleh hilang, walaupun ini ceritanya juga nyatanya Pak Nugroho BPJB juga menggunakan data sekunder ini sebagai analisis kemarin. Iya kan? Ya, sebagai salah ini satu Pak Tirtan sumber yang ditemukan Pak ini Pak Tirtan apa? Ada interpretasi yang tidak mengabaikan ini. Iya. Saya senang karena apa? Walaupun ini akurasi cerita ini hanya sebatas mitos. Wah, bentar Mas. Ngopi dulu. Bicara kalau nggak sambil ngopi ya nggak enak begitu. Ini sudah disiapkan dari sore ini. Itu nanti ini kan juga akan cerita tentang ini. Iya. Bung Karno pakai kopi. Ya, pacol itu udah cangkel ini. Nanti kita cerita ini juga. Ini Mas Heri. Oke. Nggak sambil ngopi kan nggak enak. Sebenarnya. Boleh ambil? Boleh. Sudah disiapkan itu. Campur hand sanitizer ya gitu. Enggak hand sanitizer-nya agak jauh. Begitu. Nah, kan enggak asik enggak ngopi. Enggak ada. Saya akan menunjukkan foto-foto. Ini loh Horsfield yang dirujuk oleh Raffles. Wajahnya seperti ini. Jadi yang Horsfield. rujukan Raffles merujuk ke sana gitu ya tulisannya. Dia adalah seorang dokter. Istimewanya karena apa? Dokter kok sampai kayak gitu ya. Cintanya terhadap Jawa.
Karena dia kesini itu karena tahu kalau tanah Jawa itu tanah hebat. Tanah yang luar biasa. Setelah itu yang 18, 17 itu kita mengenal ini. Ini populer. Ini Raffles. Raffles, Setelah itu kita orang tadi yang saya katakan orang Prancis. Ini wajahnya. Ya orang-orang ini loh mencatat Candi Gedog itu. Ini yang tersurat. Ya. Terakhir ini. Ini residen sebenarnya. Residen itu. Vander A. Jadi residen itu, jadi tanah Jawa ini di Bang Wetan ini 1830 itu dilakukan aneksasi. Aneksasi itu ya bagaimana ini akan ditarik sebagai daerah koloni. Setelah itu ditunjuklah seorang residen di Kediri. Itu dibagi-bagi. Abdeling. Apa sih bedanya Abdeling distrik, nanti akan ada ceritanya sendiri di sini. Ya. Ini sudah saya bedah ini. Udah ada ya. Itu lain kesempatan mungkin. Iki cut dulu apa ngopi dulu? Monggo lanjut. Ngopi itu kan sambil ngopi gini. Yes. Terus setelah itu kan tadi yang tersurat Pak Eka. Jadi yang tersurat itu pun juga belum tentu saya benar nulisnya. Tapi yang jelas sumbernya ada. Dan itu siapapun bisa mencarinya, memperolehnya. Ya. Apalagi buku ini sudah sejak 2018 oleh Kampung Cyber di share. Ya, udah ada di linknya di cyberblitar.com maupun di Kimas Sabri. Terus kita sekarang bicarakan tentang yang tersurat dulu. Sebelum nantinya yang tersulut. Yang tersulut dulu. Yang tadi yang akhirnya muncul Joko Pangon dan itu menjadi semangat teman-teman akhirnya. Menjadi semangat teman-teman. Dari penemuan Pak Lutfi kemarin saya tertarik. Videonya ada itu di Arkeovlog punyanya Pak Wicak. Okay. Itu ini eranya adalah Singasari. Itu poin pertama saya mencatat. Poin pertama adalah eranya Singasari. Ya. Berkesinambungan di era Majapahit. Kesinambungan ke era Majapahit. Okay. Dengan ditemukan seperti bara api itu loh. Stela. Ya, Stela. Terus yang kedua, saya didebat oleh teman-teman arkeolog karena saya bukan arkeolog, kok berani-beraninya sih Heri ngomong Joko Pangon itu nggono apa ada ya bukannya dengan Gajah Pangon. Rame langsung teman-teman. Saya mencoba menyulut karena ini adalah hal-hal yang tersulut. Bukan tersirat yang sudah dikaji orang. Gajah Pangon itu siapa Pak? Gajah Pangon itu bapaknya Gajah Mada. Ya. Jadi ini sebenarnya nggak banyak orang ngomong dan saya pun ngomong pun mungkin juga salah. Ya. Karena ini sebenarnya kemarin saya sampaikan ke Bunuk sama tim BBCB itu, wah itu perlu pendalaman Pak, jangan dieksplor. Iya, saya nggak ngeksplor. Saya mencoba menawarkan sebuah narasi. Namanya aja tersirat, tersirat, tersulut. Nah, ini kan konsep cara berpikirnya. Trilogika. Jadi boleh dong. Saya kan saya nggak terikat kode etik keilmuan. Keilmuan saya hanya di juris. Jadi kalau ngomongin gedok itu harus pertama kita ngomongin gedok itu gedok yang mana? Gedok setelah 82 atau sebelumnya? Sebelum 82 dia adalah wilayah kabupaten di Kecamatan Garum paling ujung barat ya. Terus 82 melalui PP 48 tahun 1982 dia bergabung dengan Kota Blitar. Itu kalau ngomongin gedok berarti secara yuridis gedok itu dibentuk oleh PP ini. Karena bergabung. Ya. Ngomongin Kota Blitar pun juga demikian. Kalau kita hanya ngomongin Stadblat dan sebagainya, lupa bahwa ini NKRI. Maka nggak lepas dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 50. Makanya provinsi beraninya membuat hari jadi ya merujuk ke tahun 50. Umurnya lebih muda daripada kabupaten kota. Ya. Kita bertuek. Ya, jadi ini gedok, Candi Gedok muncul. Saya juga eksplor. Di sana selain Joko Pangon, saya gabungkan dengan Gajah Pangon tadi. Ini penting, walaupun ini nantinya pasti kandas kalau ada temuan baru. Jadi istilahnya untuk memantik ya? Iya, mantik. Jadi Joko Pangon itu kalau dicerita zaman Mataraman dengan
pola ini bocah Angon yang dibunuh dimasukkan ke dalam kedung. Iya. Ini bagaimana kalau lebih edan lagi? Mm. Karena di sana ada legasi tentang ini. Ya saya tunjukkan ini. Kita punya tradisi dari turun temurun pandai besi. Pandai besi ini bisa jadi, ini sulut lagi, bukan lagi tersirat atau tersurat. Bisa jadi warisan nenek moyang, tidak ujuk-ujuk jadi. Karena sejak zaman Jepang itu ternyata kita juga sudah produksi. Cuma polanya sekarang adalah alat pertanian, bukan alat empu-empu keris dan sebagainya. Jadi ini gunanya terkenal ya. Iya, akhirnya sampai sekarang pun gedok itu kan terkenal. Walaupun sekarang sudah punah. Ya. Tapi nenek moyang kita itu memberikan legasi seperti itu ke kita. Lur, anak-anak, putu-putu. Mbahmu itu dhisik dulu itu bukan orang sembarangan. Kalau Blitar itu ada Arya Balitar yang memegang dharma. Sesuai dengan negara Kertagama kan kita kan Balitar kan. Ya. Tempat daerah istimewanya kerajaan Majapahit. Tak jauh dari situ adalah sebuah permukiman yang egaliter. Egaliternya tuh di sana ada empu. Empu itu dulu nggak kayak kita sekarang empu tukang gaya keris, enggak. Ya. Empu itu jabatan formal. Nah ini jika bakal ke siapa nggak tahu, itu pun juga nggak ada datanya. Cuma supaya memperkaya kesana berpikirnya. Jadi ada yang tersulut, yang penting sekarang tersirat. Ya. Kemarin itu Pak Mujiaman dulu yang pernah saya ajak sini, itu pernah membuat skripsi, mengkaji Candi Gedok dengan untuk memperoleh gelar sarjana beliau. Itu bagi saya itu kategori tersirat. Jadi mulai membuat tafsir, kajian dan sebagainya. Ini nggak boleh kita abaikan. Bahwa mereka pun juga berbuat kok. Seperti kita pun anak cerita Joko Pangon, nggak boleh langsung dihapus. Walaupun ada sesuatu yang tanda petik negatif juga. Iya. Itu tersiratnya itu. Sementara masih itu yang tersirat. Akhirnya kita gali, kita gaduk-gaduk nih. Dia merujuknya ke dalam kesimpulan bahwa candi ini adalah dulu Patirtan. Intinya itu. Selebihnya nanti ke Pak Mujiaman itu. Ya. Nah, Trans Heritage kita punya kekayaan besar. Jadi ini mudah-mudahan teman-teman dinas pariwisata, kecamatan, kelompok sadar wisata yang mungkin saja dibentuk. Kalau sudah seperti ini, bagaimana ke depan? Nah, akhirnya kan nanti muncul harapan, harapan masyarakat kan begitu ya, harapan masyarakat, di mana setelah ada penemuan, setelah ada ekskavasi yang harus dilakukan atau yang harus dipahami di masyarakat kan, bagaimana mampu untuk ikut melestarikan, ikut ngopeni kan begitu ya. Kalau dinas insya Allah kan tetap konsisten ya, karena itu sudah tugasnya dan diagendakan. Nah, cuma ketika masyarakat tidak guyup untuk bisa ngopeni itu kan akhirnya ya kesannya kan nanti pemerintah berjalan sendiri Pak. Karena di sini harus ada kontribusi masyarakat cukup sebagai pelestari, cukup sebagai perawat dan lain sebagainya. Dan ketika ada sinergi seperti ini insya Allah Candi Gedok akan luar biasa, begitu ya. Jadi yang kita harapkan itu kalau kita nggak bisa seperti berpikir ala kolonial. Kolonial itu gila. Penataran itu dulunya itu rata tanah, terus ada gundukan. Fotonya ada nih. Nah, itu sudah patah. Di sana rata tanah. Mereka satu persatu membuat semacam eksperimen. Bagaimana kalau kalahnya di sini dan sebagainya. Terwujud sampai sekarang. Kita Indonesia merdeka sudah demikian hebat, punya duit, belum tentu bisa seperti itu. Ya. Nah, banyak sekarang akhirnya muncul Kumipir, terus apa lagi di Tulungagung juga ada, di Batu juga ada, Jombang. Itu saya yakin nantinya munculnya adalah residu masa lalu, yang bagaimana residu ini bisa kita jadikan sesuatu yang berdaya. Ini belum ada berdaya Pak. Kalau nanti membentuk seperti candi penataran dibalik nilai seperti itu, Borobudur, Prambanan, mahalnya minta ampun. Dan itu butuh resource yang luar biasa Pak. Berarti zaman penjajahan dulu gila ya.
Jadi kok bisa ya mereka ya? Ya mereka gila kok, kita kan enggak. Atau belum. Atau memang pengen menggila gitu. Jadi jadi begini yang jelas. Mungkin akhirnya begini Mas Edi. Kira-kira buku itu atau naskah buku itu akan menjadi seperti apa? Melihat perkembangan dari awalnya kita blank ya. Dalam arti blank itu hanya sebuah ide nggak jelas lah waktu itu, terus akhirnya 2019 muncul, wah ini ya asik ini kan gitu ya, terus ternyata 2020 terus. Nah, apakah buku ini hanya akan tetap sebagai naskah atau akan menjadi sebuah cerita yang lebih gila lagi dengan kondisi kondisi perkembangan saat ini, atau mungkin malah ini cukup di sini sebagai sebuah naskah yang akhirnya dijadikan buku, terus nanti akan muncul lagi sebuah perjalanan buku tentang Candi Gedog itu seperti ini loh. Monggo sing gawe kono, sing iso cerita kan kono akhirnya, atau endingnya kan bagaimana nanti. Kalau saya melihat sejarahnya buku Sederhana Kecil ini, juga akhirnya kemarin kita bedah buku juga dengan Kang Mas Diajeng juga itu. Iya. Dan itu istimewa, itu saya seneng betul. Ini adalah prasasti kecil. Judulnya seakanannya biar tetap itu. Nanti kedepannya harapan saya, nanti di akhir kalau sudah ada titik temu, kan ini masih ditemukan stela yang bisa bicara itu. Nanti kalau ada satu lagi, mungkin sudah ada testamen dari BPCB, kita buat buku lagi. Kalau bisa ya tidak saya sendiri, karena sudah dimiliki orang banyak. Kita buat tim. Ya. Tapi kalau memang itu sulit ya kita nulis lagi aja. Tapi konteksnya beda. Bukan Candi Gedog sejarah yang terlupakan, mitos yang dikultuskan, bukan. Tetapi menjadi Gedog itu punya cerita. Ya. Nah, jadi Gedog punya cerita itu siapa tahu nanti dari pihak pemerintah daerah, saya nggak cari-cari apapun. Ini loh kekayaan. Jadi orang ke situ itu sudah, indah banget ya, dengan batu bata ini aja bisa bicara. Iya. Itu. Karena penemuan kemarin sampai ada batu bata sudah seperti itu sudah luar biasa. Dan poinnya adalah begini. Ternyata di kota Blitar yang kecil ini menyimpan sesuatu yang luar biasa. Yes. Dan itu di mana? Di Gedog kan gitu ya. Di Gedog kan. Dan itu masih sangat bagus untuk terus dikembangkan, dan itu bisa menjadi potensi tersendiri kalau nanti bisa kita ikut melestarikan dan ikut merawat, itu menjadi potensi tersendiri, bisa menjadi potensi wisata budaya juga. Ternyata Blitar punya cerita tersendiri, atau ada cerita-cerita tentang masa lalu yang luar biasa itu, dan bisa digandeng nih sama masyarakat Gedog yang pandai besinya sudah melanglang buana. Gitu. Terakhir Mas Heri, ini dalam arti terakhir statement panjenengan terkait dengan buku Candi dan Pandai Besi. Monggo. Kalau saya berpikir sebagai closing statement ya, statement saya itu adalah satu, terkait dengan konteks yang kita bicarakan panjang lebar. Ya siapa tahu ini kan bukan milik kita. Ya, bukan. Milik masyarakat kan, kota Blitar. Ya mudah-mudahan saya mengundang dari teman-teman, bahkan dari Dinas Pariwisata, untuk ya minimal itu memberikan kami itu peruang lah. Ruang bukan dalam artian kita itu diberi sesuatu. Kalau sudah kayak gini, kita sudah menemukan jejak heritage, terus kita legasikan dalam bentuk buku kecil. Kedepannya bagaimana? Jenengan pemerintah daerah ataupun pihak-pihak yang peduli ikut Handarbeni ini aja sudah cukup. Siap. Kalau saya perjuangan masih panjang Pak Ika. Jadi saya masih terus ikut membantu jenengan, bantu semuanya. Ayolah bareng-bareng. Kalau ada museum Gedog ke depan, museum Pandi ya. Tapi tidak di Candi Gedog. Candi Gedog itu harus steril. Itu ada sebagai cagar budaya. Itu di suatu tempat. Cerita ini harus ada di sana, dan itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Ya. Kita nggak mungkin menjadi yang terbaik, tapi kita mencoba menjadi yang lebih baik. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi hal yang harus digarisbawahi bahwa
kita ngobrol bareng ini sebatas kita ngobrol. Tidak ada konteks untuk bagaimanapun. Yes. Dalam arti kita hanya sebatas ngobrol. Mudah-mudahan obrolan kita ini nanti menjadi sesuatu kan seperti itu ya. Dan juga tidak, kalau berharap pasti, harapan pasti ada. Mudah-mudahan apa yang sudah ditemukan, apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, pemerintah itu akan terus berkelanjutan. Yes. Sehingga nanti Candi Gedog ini akan benar-benar menjadi sesuatu bagi Gedog dan Kota Blitar. Ya. Terima kasih Mas Heri. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol bareng lagi seperti ini dalam konteks yang berbeda. Kalau Candi Gedog ini nanti mungkin tidak lagi dengan Mas Heri, mungkin suatu saat dengan Pak Nuk atau mungkin dengan dari BPCB kan. Itu lebih kompeten itu. Ya, itu kalau mau membicarakan tentang sejarah temuannya ini gimana. Kalau kita tadi kan hanya sebatas nyeritaknya buku kan gitu ya. Buku itu enek tiba-tiba. Ternyata setelah buku muncul rame muncul temuan. Nah, ekskavasi itu kan ada sesuatu kan gitu. Mungkin itu terima kasih Mas Heri untuk ngopi ya. Di sini kita mungkin akan bisa ngobrol lagi untuk tema yang berbeda, untuk sesuatu yang berbeda, dan harapannya nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam Kampung Cyber.